Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini menghebohkan Australia. Seorang anak kecil menghilang saat berkemah dengan kedua orang tuanya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Video kali ini akan membawa kita ke sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 900 km atau memerlukan waktu tempuh kurang lebih 9,5 jam berkendara dari Perth, ibu kota negara Western Australia. Kota ini bernama Carnarvon dan hanya berpenduduk sekitar 5.000 jiwa, di mana para penduduk saling mengenal satu sama lain. Kota yang berada di pinggir pantai dan berhadapan dengan Samudra Hindia ini terkenal akan wisata pantai dan lautnya. Para penduduk Carnarvon kebanyakan bekerja di sektor pariwisata, pertambangan, dan perkebunan. Hasil industri perkebunan mereka bahkan menyuplai sekitar 70% kebutuhan sayur dan buah-buahan untuk negara bagian Western Australia. Di salah satu sudut kota Carnarvon, tinggal satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Sang ayah bernama Jack Lydon dan si ibu bernama Ellie Smith. Jack bekerja di sebuah perusahaan tambang, sedangkan Ellie bekerja sebagai seorang stylist di salon kecantikan. Mereka memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Cleo Smith berusia 4 tahun dan si bungsu Ayla McLeod baru berusia 7 bulan. Sebelum bersama dengan Jake, Ellie adalah seorang single mother dan baru saja berpisah dengan Daniel Steins yang merupakan ayah kandung dari Cleo Smith. Lalu setelah 2 tahun membina hubungan dengan Jack, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2021, Ellie melahirkan lagi seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Ayla McLeod. Singkat cerita, pada tanggal 15 Oktober 2021, Jack dan Ellie memutuskan mengajak kedua anak mereka pergi berlibur di daerah perkemahan pinggir pantai yang terkenal dengan nama Coobablo Holes, berjarak sekitar 74 km atau memerlukan waktu tempuh kurang lebih 50 menit dari kota Carnarvon. Mereka dengan semangat mengemas segala keperluan dan berkendara pergi menuju ke sana. Setibanya di sana, mereka langsung menyiapkan sebuah tenda yang berlokasi tidak jauh dari pantai. Tenda tersebut cukup besar karena memiliki 2 ruang tempat tidur yang disekat terpisah pada bagian tengah. Jack dan Ellie tidur di salah satu ruangan, sedangkan Cleo dan adiknya akan berada di ruangan sebelah. Setelah makan malam sekitar pukul 8 malam, Ellie menidurkan Cleo dan adiknya karena mereka terlihat sudah mengantuk. Setelah mereka tertidur, Ellie kemudian menemani Jack duduk di luar tenda menikmati suasana malam. Jack dan Ellie kemudian tidur sebelum tengah malam. Saat mereka semua tertidur sekitar pukul 1:30 pagi, Cleo terbangun dan memanggil ibunya karena haus ingin minum. Ellie yang terbangun segera memberikan Cleo segelas air. Setelah itu mereka sekeluarga kembali melanjutkan tidur tanpa ada gangguan sama sekali. Saat matahari mulai menampakkan cahayanya, tepatnya pukul 6 pagi, Jack dan Ellie terbangun karena mendengar Ayla menangis. Ketika Ellie menengok ke ruangan sebelah untuk memeriksa keadaan Ayla, dia sangat terkejut mendapati Cleo sudah tidak ada lagi di sana. Resleting pintu tenda juga sudah dalam keadaan terbuka lebar. Jack dan Ellie kemudian langsung keluar dari tenda berusaha mencari Cleo dengan meneriakkan namanya. Setelah beberapa lama mencari, mereka mulai merasa sangat khawatir karena tidak dapat menemukan Cleo sama sekali. Mereka yakin Cleo tidak mungkin keluar saat suasana masih gelap dan berkeliaran seorang diri. Firasat buruk segera menyelimuti pikiran mereka. Tidak beberapa lama, seluruh orang di tempat kemah itu turut membantu pencarian Cleo. Setelah mencari beberapa lama tanpa hasil, mereka akhirnya melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Setibanya polisi di sana, mereka langsung mengamankan lokasi camping dan menurunkan tim untuk segera melakukan pencarian. Mereka mencari sepanjang pantai, semak belukar, lapangan pasir, dan bangunan di sekitar sana. Radius pencarian semakin lama semakin diperluas dengan menggunakan drone dan sebuah helikopter juga terlihat berputar-putar di daerah sana untuk mencari keberadaan Cleo Smith yang lenyap bagai ditelan bumi.
Setelah mengamati tenda tempat tidur mereka, polisi menyimpulkan Cleo tidak mungkin keluar dari tenda seorang diri karena resleting tutup tenda itu tidak mungkin dibuka oleh seorang anak berusia 4 tahun. Yang lebih mengherankan, mereka juga tidak menemukan jejak Cleo di daerah sekitar sana. Pencarian kemudian berganti hari dan melibatkan lebih banyak orang lagi. Pada keesokan harinya, tanggal 17 Oktober 2021, Ellie mulai memposting foto dan berita kehilangan Cleo di sosial media. Berharap ada anggota masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan anaknya. Tidak perlu waktu lama, berita kehilangan Cleo kemudian menjadi pembicaraan banyak orang dan menghebohkan masyarakat Australia. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa tiba-tiba hilang ketika sedang tidur satu tenda bersama kedua orang tuanya. Pada tanggal 19 Oktober 2021, Jake dan Ellie akhirnya diwawancarai sebuah stasiun televisi nasional. 4 days since she saw her daughter, Ellie Smith's nightmare continues. How I'm feeling is how I never want any mother to feel. The family of 4 had been camping at the remote Blowholes campsite on WA's rugged Midwest coast. About 1:30 on Saturday morning, her parents gave her a drink of water. When they woke about 6 a.m, Cleo wasn't in the tent. Her sleeping bag also missing. As we passed the divider, I went into the other room and the zipper was open. Cleo was gone. An urgent search of the land and sea has found no sign of the girl. Pihak kepolisian juga mengeluarkan foto pakaian yang dikenakan Cleo saat dia menghilang. Seperti pada kasus orang hilang pada umumnya, waktu 48 jam pertama adalah sangat penting. Secara statistik, 90% orang hilang dapat ditemukan selamat dalam waktu kurang dari 48 jam. Setelah lewat waktu itu, kesempatan untuk menemukan korban dalam keadaan selamat akan semakin menipis. Pada tanggal 21 Oktober 2021, pihak kepolisian Australia turun tangan dan menjanjikan hadiah uang sebesar 1 juta Australian dollar atau setara 10 miliar rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi penting kepada pihak kepolisian untuk memecahkan kasus ini. Informasi mengenai kehilangan Cleo terpampang hampir di seluruh penjuru negeri, mulai dari papan billboard, flyer-flyer yang ditempelkan di pusat perbelanjaan, dan poster orang hilang terdapat hampir di seluruh sudut kota. Pihak kepolisian kemudian menelusuri ratusan informasi yang masuk dari masyarakat, tetapi tanpa hasil. Penderitaan Jake dan Ellie semakin bertambah ketika banyak netizen menuduh mereka bertanggung jawab atas kehilangan Cleo dan polisi didesak segera menaikkan status mereka sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Seperti kita ketahui, banyak dari kasus orang hilang, si pelaku ternyata adalah orang terdekat dari korban. Untuk meredam tekanan itu, pihak kepolisian sampai harus membuat konferensi pers untuk mengklarifikasi bahwa mereka telah melakukan investigasi dan tidak menemukan motif atau bukti apapun atas keterlibatan kedua orang tua Cleo dalam kasus ini. Polisi juga memastikan bahwa kasus ini adalah kasus penculikan. Cleo beserta tempat tidurnya diyakini telah dibawa pergi oleh seseorang saat dia sedang tertidur. Si pelaku juga diyakini warga sekitar karena hampir sebagian besar pengunjung Blowholes adalah warga kota Carnarvon. Keyakinan ini diperkuat setelah pihak kepolisian mendapat sebuah informasi penting dari 2 saksi mata yang melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi pada pukul 3 pagi hari dari daerah perkemahan Blowholes menuju kota Carnarvon. Pada tanggal 2 November 2021, 18 hari sejak Cleo menghilang, polisi akhirnya dapat melokalisir dan mengetahui siapa pengemudi kendaraan yang mencurigakan itu. Informasi diperkuat dengan hasil pemeriksaan DNA yang diambil dari tenda dan tempat sampah di sekitar lokasi perkemahan yang kemudian mengarah pada seorang pria yang bernama Terence Darrell Kelly. Terence Darrell Kelly adalah seorang pria keturunan Aborigin berusia 36 tahun dan belum menikah. Sewaktu masih berusia 2 tahun, ibunya menyerahkan Terence untuk tinggal bersama Penelope Walker,
seorang pemuka adat setempat yang dihormati oleh komunitas kaum aborigin. Hubungan antara Penelope dan Terence sangat dekat. Terence selalu dimanja dan dilindungi oleh Penelope, sehingga banyak teman dan saudara-saudara memanggil Terence sebagai Little Princess. Kebersamaan mereka akhirnya berakhir ketika Penelope meninggal dunia karena suatu penyakit pada tahun 2020 yang lalu. Kepergian Penelope menimbulkan duka yang mendalam bagi Terence. Dia telah kehilangan orang paling dekat dalam hidupnya. Terence kemudian tenggelam dalam depresi, seperti orang kehilangan arah dan mengurung diri di dalam rumah. Secara kebetulan, Terence tinggal seorang diri bersama seekor anjing di daerah perumahan Tonkin Crescent yang berjarak 7 menit berkendara dari rumah keluarga Cleo Smith. Berbeda dengan pria seusianya, Terence memiliki hobi yang sangat unik. Dia mengoleksi banyak sekali boneka. Boneka-boneka itu dikumpulkannya selama bertahun-tahun dan memenuhi salah satu ruangan kamar di rumahnya. Boneka favoritnya adalah Brad Doll, yaitu boneka yang didesain dengan bentuk tubuh yang mirip remaja. Berbeda dengan Barbie, Brad Dolls memiliki ciri ukuran kepala besar dan makeup yang tebal. Terence bahkan membuat sebuah akun Facebook yang diberi nama Brad DeLuca. Akun ini dibuat sebagai bentuk obsesinya pada boneka fashion Brad Dolls, di mana dia sering memposting foto-foto koleksi boneka terbarunya dan foto-foto selfie saat Terence sedang berkendara ditemani dengan boneka-bonekanya itu. Di akun Facebooknya itu, Terence juga memanggil dirinya sendiri Mama Little Brad dan mengaku memiliki 5 orang anak bernama Kiara DeLuca, Anaya DeLuca, Natalie DeLuca, Tenille DeLuca, dan Katie Ann DeLuca. Pada awalnya, informasi ini membingungkan pihak kepolisian karena mereka mendapat masukan bahwa Terence belum menikah dan tidak memiliki anak sama sekali. Saat diselidiki lebih lanjut, 5 akun Facebook anaknya itu ternyata adalah akun palsu yang dibuat oleh Terence sendiri. Terence berimajinasi memiliki sebuah keluarga di dunia maya, termasuk seorang istri dan 5 anak perempuan. Semua postingan di akun Facebook dan komunikasi imajiner di antara mereka sebenarnya diciptakan oleh Terence sendiri. Setelah mempelajari informasi mengenai Terence dan memeriksa sinyal ponsel miliknya, pihak kepolisian dapat memastikan Terence berada di lokasi kejadian pada hari itu. Oleh karenanya, polisi langsung memutuskan Terence Darrell Kelly sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah menetapkan Terence sebagai tersangka, tepatnya pada tanggal 3 November 2021 pukul 1 dini hari, hampir 3 minggu sejak Cleo dinyatakan menghilang, polisi segera mengepung tempat kediaman Terence di komplek perumahan Tonkin Crescent. Meskipun mereka tidak tahu apakah Cleo masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal, pihak kepolisian sudah siap dengan kemungkinan terburuk saat melakukan penyerbuan itu. Setibanya di sana, polisi menemukan rumah itu dalam keadaan terkunci dari luar. Setelah memanggil beberapa kali dan tidak ada jawaban, mereka segera membuka pintu dengan paksa agar dapat masuk ke dalam rumah. Beberapa anggota polisi kemudian memasuki ruangan satu demi satu, sampai pada akhirnya I got it. Hey, Bobby. Bring the camera in. Hey, come here. Come here. I got you, Bobby. What's your name? You're alright. What's your name? What's your name, sweetheart? My name is Cleo. Your name is You're alright, Cleo. Bobby. Cleo. Cleo ditemukan selamat dalam keadaan sehat. Saat ditemukan, dia sedang bermain dengan boneka di dalam salah satu kamar. Cleo segera diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Pihak keluarga juga langsung diberitahu mengenai berita penemuan Cleo. Sekitar 1,5 jam sebelumnya, tepatnya pukul 11:24 malam di tempat terpisah, pihak kepolisian berhasil menangkap Terence yang sedang mengemudikan kendaraannya di Robinson Street berjarak 4,5 km dari tempat kediamannya. Saat ditangkap, Terence tidak melakukan perlawanan dan segera dibawa ke kantor polisi. Breaking news, Cleo miracle. The 4-year-old girl missing for 19 days found alive and well, discovered in a Carnarvon home, police announcing the incredible news. One of the officers picked her up into his arms and asked her, "What's your name?" She said, "My name is Cleo." A major
Pihak keluarga sangat bersyukur karena berdasarkan pemeriksaan dokter, Cleo dinyatakan sehat, berat badannya juga stabil, dan tidak memiliki luka sama sekali. Pada keesokan harinya, para tetangga sangat terkejut mengetahui si pelaku penculikan adalah tetangga mereka sendiri. Beberapa dari mereka merasa hal-hal ganjil yang selama ini mereka lihat dan dengar sebenarnya menjadi masuk akal. Karena beberapa minggu terakhir, tetangga sekitar rumah pernah beberapa kali mendengar sayup-sayup suara anak kecil menangis. Mereka juga melihat anjing peliharaan Terence selalu berada di luar, padahal sebelumnya anjing itu tidak pernah berkeliaran di luar rumah saat malam hari. Salah seorang kasir di supermarket setempat juga mengaku sempat melayani Terence ketika dia membeli susu dan popok di tempat kerjanya. Akan tetapi, karena semua orang di sana sudah saling mengenal lama, mereka tidak pernah berpikir selama ini Terence telah menyembunyikan Cleo di tempat kediamannya. Terence akhirnya resmi ditahan dan akan didakwa atas penculikan Cleo Smith. Motif dari perbuatannya masih belum diketahui dengan pasti karena Terence selalu diam ketika ditanya oleh pihak kepolisian. Menurut polisi, Terence mungkin saja merasa kesepian dan ingin memiliki anak kecil agar dapat diajaknya bermain. Sambil menunggu kasus ini disidangkan, Terence akhirnya dipindahkan dari tahanan polisi kota Carnarvon ke sebuah penjara dengan pengamanan maksimum di kota Perth. Masyarakat Australia, khususnya semua instansi yang terlibat, merasa sangat lega. Cleo akhirnya dapat ditemukan dan dipersatukan lagi dengan keluarganya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pujian setinggi-tingginya ditujukan kepada pihak kepolisian yang bekerja tanpa lelah untuk memecahkan kasus ini. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini, and see you on the next one.